Haleluya, silakan duduk. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pastor Jamie yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pertama kali tempat ini, perkenalkan, nama saya Doni Chandra. Saya bersama istri dan keponakan saya untuk datang di tempat ini sharing firman Tuhan. Kegiatan aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen di STT Bethel Indonesia. Saya juga sebagai wakil ketua 3 di bidang kemahasiswaan. Kurang lebih sudah hampir 15 tahun saya mengabdi di STT Bethel Indonesia. Dan saya kenal Pak Jamie juga dari STT Bethel ketika beliau menjadi mahasiswa, salah satu mahasiswa S2 pasca sarjana. Tapi lebih dari itu kami juga suka pelayanan ke daerah. Tidur di kursi, tidur di barak gitu ya. Pergi naik mobil gitu. Saya bilang kok mau aja ya Pak Jamie pergi gitu-gitu gitu ya. Tapi kami melayani bersama, pergi ke daerah, Bapak Ibu Saudara sampai ke pelosok ya. Lalu dikasih PK kami tolak aja gitu kan. Tapi kalau nggak tolak dibilang begini, nggak enak Pak. Jadi kami terima kadang-kadang karena orang kampung, orang daerah gitu ya, punya persepsi bisa berbeda-beda. Diterima dikira enak, diterima dikira sombong, diterima juga bisa. Penafsirannya berbeda gitu. Ya, itulah perkenalan singkat saya Bapak Ibu. Dalam kondisi saya saat ini sedang mengalami kanker stadium 4 di lambung. Itu tanggal akhir November 2024 saya didiagnosis mengalami CA di lambung akibat karsinogen. Dan saya langsung di kemo, ini lagi jalan kemo ke-11. Dan tapi kemo ke-6, dokter bilang saya punya kanker sudah tidak aktif. Setelah di CT scan, bukan CT scan, PET scan. Di PET scan ke-6 sudah 0,5 gitu. Tapi dokter bilang sudah kemo aja ke-7, ke-8. Saya rasa kemonya lebih berat daripada sakit kansernya gitu kan. Saya hampir tidak merasakan kansernya, justru saya merasakan kemonya. Tangannya jadi kebas, kaki kebas, mulut nggak ada rasa gitu ya, kacau gitu ya. Tapi saya punya istri yang selalu mendampingi saya. Dia kuat Bapak Ibu. Ya. Makanya ketika orang mendoakan saya, sebenarnya yang kuat itu bukan saya, itu istri saya yang selalu mendampingi 24 jam. Karena Bapak Ibu, saya kadang malam tuh tidak tidur jam 2, jam 3, saya bangun. Jadi saya panggil dia terkantuk-kantuk gitu, tidur di samping saya karena ranjang cuma satu gitu. Jadi dia punya kepala, dia baringkan ke kasur, lalu saya pegang. Jadi dia usap-usap tangan saya, baru saya agak rasa tenang gitu. Bapak Ibu ya, baru saya rasa bisa tidur, bisa nyaman gitu. Itu karena dia selalu mendampingi. Jadi dia harus pergi juga ke kantor, kerja kan. Pagi gitu, kantor sudah ngantuk-ngantuk, pulang lagi harus siapin. Karena harus beradaptasi Bapak Ibu ya. Dia mesti siapin saya makan, makanan saya mesti diatur, minum saya diatur. Biasa makan orang Manado ini kan, makan babi kecap, babi rica-rica gitu ya. Sekarang saya harus belajar menahan diri, mengurangi, membatasi gitu untuk makan hal-hal seperti itu. Petsin, garam, manis itu semua saya harus batasin. Saya harus puasa juga. Kadang pernah saya lakukan puasa ya, intermittent fasting gitu ya, 18 jam gitu untuk membatasi penyebaran daripada kanker itu sendiri. Bapak Ibu. Tapi saya menyadari bahwa kalau ada sampai saat ini hidup saya karena anugerah Tuhan. Amen. Saya percaya itu. Ya. Padahal kemo pertama, saya kesaksian dikit. Kemo pertama itu tanggal berapa ya? 1 Desember. Waktu kemo pertama 1 Desember, saya hampir pindah alam Bapak Ibu. Karena kondisi saya langsung drop, makan tidak ada lagi, asupan makanan, saya didoping dengan vitamin infus. Saya muntah-muntah, mual ke toilet bolak-balik gitu. Udah nggak beres nih. Badan sudah lemas banget. Saya lihat orang gitu, saya kayak tatapan kosong. Saya sadar, tapi tatapan kosong, bicara sudah tidak ada kekuatan. Saya bahkan sudah halusinasi, oma saya itu sudah jemput saya bawa ke kuburan.
Sudah segitu. Bahkan Pak Frans Pantan mau pergi ke Australia dan begini dipesan kepada Dr. Apin Militia. Pin, kalau Doni ada apa-apa tolong diberesin, atur. Maksudnya kuburannya, petinya, dan seterusnya. Ini betul Bapak Ibu. Lalu saya masih terima pelayanan. Ya, tanggal 1 saya di kemo, pulang tanggal 11 pas ulang tahun. Saya ada di rumah. Jadi sekitar 2 bulan saya ada di rumah sakit. Tanggal 11 Desember saya ulang tahun. Saya terima pelayanan Bapak Ibu. Jadi saya khotbah sambil sakit, sambil ada di kursi roda. Tapi ya mau-mau aja saya jalanin gitu ya. Untuk pelayanan. Jadi waktu sampai Januari, akhir saya masih di kursi roda Pak Jim. Gitu. Nanti di bulan Februari, Maret gitu, saya khotbah sudah berdiri. Orang lihat bukan khotbah saya, orang lihat karena mujizat saya bisa berdiri gitu. Tapi itulah pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup saya. Saya menyadari saya tidak lebih dari orang lain. Saya menyadari hidup saya karena kasih karunia Tuhan. Hidup saya hanya karena anugerah Tuhan. Gitu. Ada yang lain, bahkan teman saya, ini stadium 3B, kemo 6 kali saja. Saya doain hari Kamis. Kamis itu Jumat ya? Sabtu. Sabtu saya doain, meninggalnya Kamis. Cuma hitungan 4 hari. Teman saya WL, saya doain, saya bilang, gak usah lah doa-doa, sudah sembuh lah pasti itu, Tuhan tolong, gitu kan. Kamis dia mengembuskan napas terakhir, gitu. Wah, saya bilang, saya punya hidup ini, saya merenung-renung gitu ya, hidup bagi Kristus. Mati adalah keuntungan, udahlah gitu ya. Tapi nggak boleh egois, kan saya ada istri dan anak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya harus berjuang dan tolong doakan karena saya harus tetap eksis dan pelayanan walaupun saya mesti mengatur waktu saya. Waktu makan, waktu istirahat, waktu saya harus ngajar, saya harus pelayanan, saya harus atur. Tidak boleh terlalu konyol juga iman kita ya. Tidak boleh iman yang sembrono gitu ya. Jadi beriman, tetapi kita mesti atur waktu, tidak boleh sembrono, tidak boleh capek. Jadi saya membatasi pelayanan saya, gitu ya. Pagi ini, sore, habis itu selesai Pak Jim. Saya tidak ada pelayanan, saya pulang, saya mesti istirahat lagi. Oke, itu saja perkenalan Bapak Ibu Saudara, saya singkat. Ini Pak Jimmy kasih tema saya yang berat gitu ya. Memikirkan tentang melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, ya. Mari kita buka Yohanes 13 ayat 16 sampai 17. Sebelum kita mendiskusikan melayani seperti Yesus melayani, Yohanes 13 sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Yohanes 13 ayat 16 sampai 17. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka apa? Berbahagialah kamu, atau blessing ya, terjemahannya itu diberkati. Jika kamu apa? Melakukannya. Yang jadi pertanyaan, apa maksud ayat ini? Apa yang melatar belakangi Tuhan membuat statement ayat 16 dan 17 ini. Bapak Ibu, saya bukan pengkhotbah KKR, saya ngajar, saya dosen gitu ya. Jadi mau tantan sedikit ya, bawaan ngantuk gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya. Ya, jadi apa maksud daripada ayat yang Tuhan Yesus ucapkan ini kepada murid-murid secara singkat ya. Kalau dalam dunia akademisi, dalam dunia pendidikan, satu ketika murid dan guru itu secara keilmuan sama. Secara ilmu dan secara pengetahuan. Apalagi pakai ChatGPT. Wah, cepat. Pakai DeepSeek, pakai iCloud. Anda mau bikin jurnal, mau bikin skripsi, bikin tesis, itu sudah ada referensinya. Dan itu bukan fake gitu ya. Langsung dicek ke Google Cendekia, itu ada referensinya. Dan bisa bikin skripsi dengan cepat. Dahsyat sekarang itu teknologi ya. Gitu. Bahkan Bapak Ibu Saudara kita mau khotbah pun tinggal tanya ChatGPT, dia akan jelasin gitu. Gitu ya. Bukan tanya Tuhan, tanya berdoa dia. Bukan Alkitab, dia tanya ChatGPT gitu ya. Orang lagi loneliness gitu ya, lagi lonely gitu ya, dia tinggal interaksi dengan
di WA gitu, dia tanya, halo apa kabar, ya saya akan menemani kamu gitu kan, diajak bicara gitu ya, sekarang canggih gitu ya. Nah, satu ketika guru dan murid ilmunya akan sama, pengetahuannya akan sama. Tetapi yang Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada murid-muridnya, jangan hanya sampai pada knowledge doang. Iman tanpa perbuatan mati. Nggak ada faedahnya. Kalau cuma bilang pengetahuan, saya baru khotbah kemarin di chapel, saya bilang, kalau cuma bicara percaya, setan juga percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan setan lebih percaya daripada orang-orang saat itu. Orang-orang saat itu menyelipkan Yesus karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Bahkan setan yang lebih kok gitu setan yang masuk surga gitu? Karena setan lebih percaya. Gitu. Nah, dalam hal ini Tuhan mau bahwa setan tetap masuk neraka. Cuman dia tidak tinggal dalam Kristus. Dia tidak taat kepada Kristus. Yang Tuhan inginkan, kepercayaan sejati itu adalah mendengarkan firman dan melakukannya. Tingkat pengetahuan semakin tinggi, harusnya mendorong untuk bagaimana dia mengimplementasikan pengetahuan itu dalam wujud yang konkret. Kan begitu toh, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengatakan, praktek saja teori tidak penting. Oh, salah juga. Praktek tanpa teori keliru menurut saya. Bawa mobil gitu sekarang yang model listrik, BYD apa, kan ada buku manual toh. Kita nggak ngerti biasanya bawa yang pakai mobil bensin gitu, kemudian ada mobil listrik, saya belum pernah coba juga, Bapak Ibu Saudara. Tapi mesti ada buku manual booknya untuk kita mengetahui dan bagaimana melaksanakannya. Jadi teori dan praktek itu penting, gitu. Sekarang banyak gereja itu sudah terlalu banyak pragmatis juga ya, tanpa pengetahuan firman yang benar. Saya kira keliru juga. Jadi firman Tuhan, kebenaran yang sejati, yang mendalam, itu penting untuk memperbaharui pikiran dan hati kita, tetapi harus diikuti dengan bagaimana kita menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman harus menjadi filosofi dalam kehidupan dan bagaimana melakukannya. Sia-sialah orang membangun rumah di atas tanpa fondasi yang kuat. Artinya harus mendengar dan melakukannya. Itu yang ditekankan kepada murid-muridnya. Itu yang menjadi latar belakang apa yang menyebabkan Tuhan bicara terkait dengan teks yang kita bicara pada saat ini. Tapi saya mau bicara mengenai melayani seperti Yesus melayani. Maksudnya apa? Gereja atau komunitas ini mau berkembang, mau maju, ya, mau bertumbuh secara kualitas, secara kuantitas, maka seharusnya kita semua di ruangan ini harus memiliki paradigma filosofi melayani seperti Yesus melayani. Itu kunci utama bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya komunitas ini bertumbuh bersama, berakal di dalam Kristus Yesus. Jangan Bapak Ibu Saudara tergoda dengan gereja mega church. Gereja mega church berkembang secara obesitas, tapi belum tentu semua disebut sebagai murid Kristus. Ada perbedaan yang signifikan antara orang percaya dan murid Kristus itu. Kalau orang percaya cuma ibadah rutin, datang store muka hari Minggu. Tapi kalau murid Kristus lebih daripada itu, dia harus dibina, dilatih, diajar, dididik. Pengetahuannya harus mendalam mengenai Injil Kristus. Dan bagaimana dia melayani sesama dengan hatinya Tuhan. Tapi kalau orang Kristen datang ibadah, habis itu dia mall, jalan-jalan, makan, pulang. One stop living. Beda dengan murid Kristus. Makanya kita punya target komunitas ini harus menjadi murid Kristus. Kok cuma bicara menjadi Kristen? Gereja udah banyak sekarang di Jakarta. Kita tinggal pilih model seperti apa gereja itu. Mau di mall, mau di tempat yang bagaimana, tinggal kita pilih. Sekarang aja orang punya modal buka tempat yang penting strategis. Saya bingung. Masa dalam waktu 6 bulan tiba-tiba gereja langsung 500 orang, 600 orang. Dari mana itu? Mohon maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung kalau saya ngomong begini. Tapi memang faktanya begitu kok. Tapi kita bukan menunjukkan saya sebagai pribadi ada kecemburuan sosial melihat bagaimana gereja-gereja baru berkembang. Persoalan utama tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan adalah mendidik, melatih, mengajar keberadaan jemaat itu memiliki sumber daya
manusia yang berkualitas tinggi. Itu loh. Karena kita bukan cuma bergereja, lebih daripada itu kita harus memiliki jiwa nasionalis untuk membangun bangsa ini berkembang dan maju. Bersaing dengan Cina. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus menegakkan keadilan, kebenaran. Dan ini mesti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir maju ke depan. Bukan jadi kelompok kaum bumi datar gitu ya. Dalam hal ini, Bapak Ibu, Yesus memberikan satu prinsip pengajaran yang paling mendasar kepada para murid. Sebelum Yesus ini pindah alam juga gitu. Karena detik-detik dia sebentar lagi akan diciduk, kemudian dia ditangkap, kemudian dia akan menderita, dia akan mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Hitungan 50 hari, hitungan 40 hari, Yesus terangkat. Berarti Yesus akan meninggalkan para murid. Ada ilmu terakhir, ilmu kanuragan yang paling prinsip yang akan ditinggalkan kepada murid-murid pada saat itu. Sebagai penentu kemajuan gereja masa depan. Ini tema yang menarik Bapak Ibu. Tema yang sangat menarik. Coba next. Nah, yang melatar belakangi kenapa Yesus berkata seperti itu, kalau kita baca, saya tidak punya waktu menjelaskan Bapak Ibu, Yohanes pasal 13. Tapi sebenarnya ada persoalan di antara para murid. Jadi para murid ini sedang terjadi yang namanya perang dingin. Perebutan kursi panas. Mereka sedang mempersoalkan siapa yang paling terbesar dalam kerajaan Allah di antara para murid. Karena mereka sangat percaya bahwa Yesus, di mana dia ketika datang kedua kali akan menjadi raja secara politik. Jadi ketika menjadi raja politik, pasti 12 murid ini yang tadinya 12 jadi 11, pasti memiliki kedudukan yang tinggi. Yang akan mendampingi Yesus sebagai raja secara politik. Nanti kerajaan 1000 tahun. Sesuai yang kita percaya kan, begitu toh? Bapak Ibu pernah dengar tuh? Gitu. Nah, jadi terjadilah pertengkaran. Lukas 22 ayat 24 coba. Kita lihat sebentar ayat ini ya. Lukas 22 ayat 24. Maka terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Sebenarnya Tuhan sudah memberikan clue. Satu petunjuk bagaimana menjadi yang terbesar. Kalau kita baca di Lukas 9 ayat 46 sampai 48, Yesus bilang begini, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus menjadi anak kecil. Menjadi anak pardion. Pardion itu menjadi anak yang mudah dilatih, dididik, mudah diajar, dan anak yang selalu memiliki kebergantungan kepada orang dewasa. Jadi Tuhan ingin kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus jadi seperti anak kecil. Bertobat. Bertobat itu dalam pengertian adalah mau di pikirannya harus di brainstorming. Ke orang dewasa kan udah susah. Kalau dia sudah punya pakem tertentu, dia susah buka hati. Hatinya keras. Kalau sudah punya teori yang menurut dia sudah pakem, sudah ini saja. Dia nggak mau terbuka dengan hal-hal yang baru. Makanya ingat Tuhan bilang kan, anggur yang baru masuk kantong lama, robek. Kenapa? Karena dia masih mempertahankan konsep filosofi yang lama. Saya coba bandingkan, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan sempat skeptis, dia ada di penjara. Dia bilang begini, coba tolong tanya, apakah engkau Mesias atau bukan? Yesus langsung jawab begini, kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab, pasti nyambung kita satu server lah ya. Kalau saya ngomong begini, kita nyambung gitu ya. Kalau saya udah menguap ini, apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi dalam pengertian di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang begini, Yohanes kamu memang yang terbesar. Karena dia nabi kaliber yang sebagai nabi terakhir yang melihat Yesus. Melihat Mesias. Nabi-nabi lain yang menantikan kedatangan Mesias tidak bisa lihat langsung. Cuma nubuatan aja. Tapi Yohanes melihat secara langsung. Perhatikan.
melihat secara langsung, tidak menjadi tolak ukur imannya itu bisa seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Ternyata Tuhan Yesus bilang, kamu yang terkecil dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena Yohanes berpikir namanya Mesias itu adalah sosok seperti yang namanya Daud, seperti yang namanya Simpson, seperti Elia yang mendatangkan api dari surga. Nah, ini datang sosok figur Yesus mengajarkan, jika ada orang yang tampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Ini ajaran apa ini? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagi orang Yahudi ini enggak cocok. Mata ganti mata. Lu hilangi nyawa orang, balas dengan kehilangan nyawa. Tapi datang ajaran Tuhan, balaslah bukan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, menerima hal yang tidak adil dalam hidup itu susah sekali. Lalu kita diajar harus mendoakan orang yang menganiaya kita. Gimana ceritanya? Tapi inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan paradigma ini tidak dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Saya kasih contoh lagi satu. Petrus bilang, siapakah aku ini? Kau Mesias, anak Allah. Berbahagialah karena bukan kamu, tapi karena Allah yang menyatakan. Tapi setelah itu, Yesus kan bilang begini, aku akan pergi ke Yerusalem, menderita di sana, mati dan bangkit hari yang ketiga. Apa yang dilakukan Petrus? Dia menarik. Kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Lalu Yesus hardik. Enyalah engkau Jadi pikiran Petrus itu pikiran duniawi. Istilah bahasa ungkapan adalah setan. Jadi maksudnya Yesus harus mati di kayu salib. Tapi mereka berpikir Yesus ini pahlawan kami yang akan membebaskan dari tahanan Roma. Aku datang bukan persoalan jasmani loh. Aku datang bukan persoalan pembebasan secara politik. Aku datang bukan untuk supaya bangsa Israel memimpin dunia ini. Aku datang supaya kalian bebas dari tahanan rohani. Dari budak dosa. Itu yang menjadi prinsip utama. Untuk apa kamu diberkati memiliki dunia ini, tapi setelah itu kamu binasa dalam kerajaan di alam baka sana? Saya pikir-pikir, Bapak Ibu, saya memberikan penekanan terutama yang terpenting berarti kerohanian kita dong. Betul enggak? Bukan berarti saya mengabaikan hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi Tuhan bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang utama adalah di sorga. Bukan berarti Bapak Ibu lalu kita anti mobil BYD. Kita nggak mau bawa mobil Bacero, lari di Fortunernya bawa enak, nyaman. Bukan nggak boleh Bapak Ibu kita nikmati hal-hal seperti itu. Tetapi yang terpenting bagaimana hidup kita harus menjadi prioritas utama adalah perkara-perkara rohani. Ini yang ditekankan. Supaya apa? Yesus itu nyambung dengan mereka. Maka terjadilah Bapak Ibu Saudara, pertengkaran di antara para murid. Saya balik lagi ke persoalan ini. Terjadi percecokan. Siapa yang paling besar? Yesus bilang, kamu harus jadi anak kecil, bertobat. Berbalik dari yang jahat. Tapi menariknya Bapak Ibu, kalau kita baca Markus 10, coba lihat. Sebentar ya, Markus 10. Markus 9 ayat 46. Sorry saya apa ya? Mata saya ini. Markus 10 benar. Markus 10 ayat 35. Markus 10 ayat 35 begini Bapak Ibu. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus, Guru, kami berharap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat? Lalu kata mereka, perkenankanlah
kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu. Perlu diketahui Bapak Ibu, Yakobus dan Yohanes ini adalah sepupuan dengan Yesus. Jadi sudah ada perebutan kursi panas, curi start lebih dulu ini. Karena sepupuan, ini bicara KKN loh. Jadi KKN itu bukan muncul baru sekarang. Dan di gereja itu terjadi loh. Kan kita kan cuma lihat di depan tampilan begini, tapi kan belakang urusan dapur, belakang pintu, belakang mimbar tuh lain ceritanya, ya. Penyembahan bagus, mohon maaf ya WL, penyembahan oke, tapi setelah lihat kita kehidupan sumbu pendek juga ternyata. Gitu ya. Belum hal-hal yang lain yang saya bicarakan, tapi ya udah kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, terlepas bagaimana popularitasnya Yesus dan murid-murid, di dalam mereka sedang mengalami perang dingin. Terjadi perebutan kursi panas. Murid pertama Yohanes dan Yakobus melakukan curi start. Bahkan di ayat yang lain, di pasal yang lain Bapak Ibu, di Injil yang lain, yang disuruh tuh mamanya dari Yakobus dan Yohanes datang. Lalu Yesus bilang, "Ibu, apa yang kau inginkan? Izinkan anakku bila mana engkau kelak datang sebagai Mesias, Raja di atas segala raja, tolong anakku duduk di kiri dan kanan." Itu bilang, soal duduk kiri dan kanan, itu bukan saya yang menentukan. Tuhan Yesus tegas loh. Walaupun ini sepupu dan tantenya ini yang bicara. Ini adalah hak, penentuannya adalah hak prerogatif dari Bapa di sorga. Bahwa artinya apa? Pertama, penentuan kiri dan kanan itu adalah anugerah Allah. Bapa di sorga yang tentukan. Yang kedua, ada SOP-nya. Kamu harus jadi doulos dan diakonos. Kamu harus menjadi hamba dan pelayan. Kalau kamu mau jadi terbesar, kamu harus menjadi yang termuda dan terkecil di antara mereka. Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus melayani. Kamu harus berkorban. Jadi terbalik Bapak Ibu. Kalau pemerintahan dunia mengutamakan jabatan, tetapi kamu dalam pelayanan bersama dengan Tuhan, fungsinya bukan jabatannya. Untuk apa punya jabatan tapi tidak berfungsi? Mandul secara job desk. Lebih baik nggak punya jabatan, tapi job desk-nya jalan sesuai dengan fungsinya. Wah, ini mantap. Jadi dalam kepimpinan perlu ada struktur, Pak Jim. Saya setuju. Tapi di dalam pelaksanaan, pekerjaan, kolektif kolegial aja. Jangan tunggu orang karena saya nggak punya jabatan, dia yang berkuasa. Kita keroyokan, apa yang bisa saya bantu untuk kerjaan ini? Saya nggak, bukan tugas saya. Kita sudah bermasalah, kita nggak inisiatif. Memang kadang-kadang terlalu inisiatif juga keliru, jadi akhirnya nggak ada koordinasi. Tapi balik lagi kepada bagaimana gereja itu dibangun oleh karena persekutuan, bukan organisatoris. Bicara persekutuan itu bicara kolektif kolegial, bicara kebersamaan yang didasari oleh kasih Kristus. Jadi kalau ada orang yang inisiatif, ada orang yang mengambil alih, harusnya yang harusnya bertanggung jawab tidak melakukan, dan orang yang tidak bertanggung jawab melakukan, harusnya yang bertanggung jawab tidak merasa tersinggung dong. Betul enggak? Malah senang, malah dorong, ayo kita kerja bersama-sama, tolong bantu saya. Itu baru namanya tubuh Kristus yang benar. Memang perlu ada fungsi, ya fungsi tangan kiri, fungsi tangan kanan. Jangan mendominasi. Gitu. Kita harus saling memberikan kesempatan, peluang dan ruang bagi setiap orang untuk melayani. Adanya namanya pemberdayaan. Gitu. Tetapi Bapak Ibu di sini yang terpenting gereja itu terbangun dalam hubungan kasih Kristus. Itu yang utama. Kalau ini enggak punya kasih Kristus yang mengakar dan kuat dalam komunitas, udah saling mengkhianati, saling sikut kiri, sikut kanan. Ya, ada juga saya ketemu satu gereja, dia tidak ditunjuk sebagai, padahal nanti dia harusnya jadi ketua WBI lah. Tapi ternyata dia tidak ditunjuk. Wah, sempat uring-uringan. Tapi dia menyadari, ini bukan persoalan jabatan. Yang penting kita sama-sama mau maju, mau melayani gereja dan berkembang. Jangan sampai gara-gara saya, gereja tidak maju.
Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, jadi ini yang kita lihat pelajaran penting dari para murid. Menjadi apa? Doulos dan diakonos. Menjadi hamba dan seorang pelayan. Next. Jadi begini Bapak Ibu. Persoalan mengenai perebutan kursi panas ternyata belum selesai. Semua pingin posisi duduk kiri dan kanan. Dan Yesus tahu detik-detik dia sudah mau nanti pindah alam. Dia sudah mau naik terangkat ke surga. Tapi masih ada persoalan internal yang belum beres di antara para murid. Bapak Ibu, kita mau melayani Tuhan. Kalau belum beres dengan sesama kita, udahlah jangan dulu pelayanan. Rekonsiliasi aja dulu. Gampang kok, ibadah itu gampang diatur. Gereja itu gampang untuk kita penyembahan begini. Tapi untuk apa kita lip service? Semua kita ini jadi kayak sandiwara. Cuman melayani secara individualistik, ekstasi rohani. Tapi di dalam komunitas itu saling gontok-gontokan, terjadi perang dingin. Memang tidak ada penyerangan secara fisik. Tapi bagaimana kita mau mendoakan saudara kita yang ada di kiri dan kanan kalau hati kita tidak beres? Kan begitu Bapak Ibu toh. Jadi dalam komunitas itu yang terpenting adalah hubungan kasih. Kemarin waktu ibadah saya di gereja, saya sebagai tim gembala. Saya bilang ibadah kita bikin singkat. Terus harus bagaimana? Kita setelah ibadah bikin singkat, kita bikin fellowship. Kebersamaan jauh lebih penting loh. Bapak Ibu pernah baca ayat di mana hubungan kasih jauh lebih penting daripada doa. Bukan saya bilang tidak boleh berdoa. Oh, Yakobus bilang 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tapi kalau doa tanpa diikuti dengan hubungan kasih di dalam kebersamaan, percuma. Nah itu yang jadi prinsip. Kan cuma pemain musik semua, pemain musik banyak cabutan sekarang. Gereja-gereja itu banyak cabutan untuk pemain musik. Tapi disuruh doa puasa, disuruh ibadah bersama, ibadah pelayan Tuhan, nggak ada yang muncul. Gitu. Ada kadang-kadang di beberapa gereja, ya memang mesti diatur pelayan Tuhan, pemain musik, ada di mana mereka harus duduk untuk beribadah. Tapi ya mohon maaf ya, tiba-tiba pemain musik langsung pengangkatan semua, nggak ada. Pelayan-pelayan Tuhan pada hilang, semua jemaat aja. Gitu. Padahal cuma satu kali ibadah loh. Oh Pak, kami lagi mau makan sarapan pagi. Manusia hidup bukan dari roti saja tuh. Saya kalau cuma mau begitu, banyak cara juga saya mau ngomong. Gitu. Karena yang terpenting Bapak Ibu, Saudara, hati kita mesti beres dulu. Harus punya kasih. Baru kita bisa melayani Tuhan. Kalau semua sudah ambisius, semua perebutan kursi panas, semua menonjol-tonjolan, Bapak Ibu dalam hitungan waktu, banyak terjadi skisma, perpecahan. Gereja-gereja megachurch, aduh saya kalau mau sebutin Bapak Ibu. 3-4 megachurch saya punya data juga. Itu terjadi perebutan kursi panas, persoalan terjadi perpecahan. Aset, wah semua udah gontok-gontokan. Kita jadi akhirnya ini sudah enggak mantap lagi Bapak Ibu. Dan itu yang kita lihat. Oke. Saya coba cerita sedikit. Jadi gini. Yesus bilang begini. Saya akan ke Yerusalem. Waktu dia masuk ke Yerusalem itu hari di mana akan perayaan Paskah. Paskah itu Paskah orang Yahudi. Ya. Pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Perayaan konsep Paskah menurut ajaran Kristen pembebasan manusia dari dosa. Dan Yesus menjadi korban anak domba Allah yang sempurna di kayu salib. Waktu masuk Yerusalem, mereka teriak begini, Hosana, Hosana, kan begitu.
Terpujilah Allah yang datang dari Allah yang maha tinggi. Tapi kan orang yang sama dari mulut yang sama berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, karena pemahaman mereka, ekspektasi Yesus itu akan membebaskan mereka dari tahanan Roma. Tapi ternyata pahlawan mereka mati di kayu salib. Jadi akhirnya mereka kecewa. Makanya Bapak Ibu, kalau salah memahami Yesus, kita bisa kecewa dalam hidup. Saya ketika sudah melayani terus saya sakit, Bapak Ibu, saya bisa kecewa sama Tuhan. Untuk saya punya konsep mengenai Yesus yang sejati di pikiran saya, jadi bagi saya hidup, bagi Kristus mati adalah keuntungan. Jangan saya bingung ya, ada satu pendeta tadi pagi, saya baru iseng nonton. Dia bilang begini, saya tahun 2020, kecewa sama Tuhan. Saya bingung juga kok. Ini pendeta besar loh, kecewa sama Tuhan. Berarti dia tidak melalui proses, Bapak Ibu, untuk memahami Injil yang benar. Saya nggak pernah, Bapak Ibu, dalam kondisi saya berat, dalam kondisi saya sakit, dalam kondisi saya nggak pernah mengucapkan saya kecewa sama Engkau Tuhan. Berarti kita punya pemahaman tentang Tuhan itu keliru. Keliru. Bukan saya bilang persoalan dosa dan dosa loh. Cuman kalau kita cepat sekali secara prematur memutuskan kata kecewa dikeluarkan tanpa pemahaman yang benar tentang Tuhan, itu salah. Nah kayak orang-orang ini yang teriak, Hosana, Hosana. Nah udah. Setelah itu Yesus bilang begini, tolong Petrus, Yohanes, kita mau adakan perjamuan malam. Kamu siapkan. Kemana Tuhan? Kasih tahu. Ada orang SNI, dia bilang begini, bilang Tuhan pingin. Siapkan tempat, karena saya akan bikin perjamuan. Biasanya Bapak Ibu, Yesus dan murid-murid diundang oleh orang Yahudi datang ke rumah mengadakan perjamuan. Dalam pengertian, Yesus sebagai tamu terhormat. Tapi ini perjamuan terakhir, the last supper. Jadi Yesus bertindak sebagai tuan rumah. Biasanya orang Yahudi, kalau Yesus diundang, ada budak yang berdiri di depan pintu. Untuk menunggu tamu-tamu, dia sudah pakai baskom, sudah pakai kain, kemudian membasuh kaki para murid dengan gurunya. Nah, ini momentum yang unik di mana Yesus tidak diundang, tapi Yesus bertindak sebagai tuan rumah. Perjamuan yang diadakan oleh Yesus. Waktu Petrus dan Yohanes siapkan perjamuan, sudah disiapkan Bapak Ibu Saudara. Waktu mau masuk ke rumah itu, nah siapa yang mau membasuh kaki? Nggak ada. Nggak ada budak yang berdiri kan. Karena ini kan perjamuan eksklusif. Ini perjamuan khusus Yesus dengan para murid. Nggak ada yang inisiatif untuk menjadi budak bagi sesamanya. Ya kau bilang, enak aja gua mau lap kaki kamu. Nah di sana juga Bapak Ibu, kalau jalan di Yerusalem, itu nggak pakai kasut. Kambing domba itu sebarang Jadi kaki itu penuh dengan Kemudian mau basuh kaki sesama murid, nggak mau mereka, gengsi semua. Enak aja. Coba sesama kita kan, kita sama-sama. Tuh saya mesti basuh kaki kamu. Enak aja. Biasanya kita dua dibasuh oleh budak, cuman budak nggak ada. Lalu siapa yang membasuh kaki mereka? Nggak ada. Jadi mereka masuk dengan kotoran ke dalam. Waktu masuk Bapak Ibu Saudara, posisi duduk. Next coba. Nah ini gambar Bapak Ibu terlihat. Saya coba cepat. Posisi duduk itu paling ujung itu Yohanes. Baru Yesus, baru Yudas. Jadi posisi itu letter U. Dari tinggi sampai rendah. Ya, saya jelasin pelan-pelan nih Bapak Ibu ya. Dari tinggi sampai rendah, posisi letter U. Jadi yang berdiri paling kanan itu adalah Yohanes. Yohanes ini adalah murid paling muda yang mondar-mandir warawiri untuk siapin roti dan anggur. Baru Yesus bertindak sebagai tuan rumah. Nah berarti yang di sebelah kiri sebagai tuan rumah adalah Yudas. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Ini cerita ini betul. Kalau kita ke Israel, kita lihat meja perjamuan itu bukan seperti yang digambarkan oleh Michael
Michelangelo atau siapa gitu. Bukan lurus. Dia letter U begini. Lalu Bapak Ibu Saudara, waktu mereka datang, posisi sudah rapi semua. Ada roti, ada perjamuan. Semua tatap-tatapan begini. Siapa yang mau duduk ini di posisi Yudas? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Yudas tanpa rasa bersalah, dia datang. Dia langsung duduk. Lalu tiba-tiba Petrus datang. Petrus lihat begini. Sudah Yudas duduk, sini sudah ada kapling-kapling. Petrus marah. Karena Petrus ini murid paling tua. Harusnya gua dong yang dihormatin gitu loh. Lalu Petrus teringat di ajaran Lukas 14 ayat 10. Jika ada tamu yang mengundang, kau duduk paling belakang. Jadi karena Petrus ingat ajaran Tuhan, jadi dia ambil kursi paling rendah. Dengan harapan, kalau Yesus datang pada saat mereka sudah duduk pada posisinya. Petrus, ngapain kamu di situ? Sini, sebelah saya. Yudas, kamu pindah. Harapannya begitu. Tapi tidak terjadi Bapak Ibu. Tidak terjadi. Jadi, ketika tidak terjadi, Petrus dongkol. Wah, sudah terjadi perang dingin di dalam. Ini mau perjamuan loh Bapak Ibu. Perang dingin mereka. Guntuk-guntukan. Kenapa kita bisa tahu Peter ada di bawah atau Petrus ada di bawah? Karena waktu Yesus bilang, aku akan mencucurkan celup roti ke pinggan, ke anggur, lalu saya akan berikan ke orang yang mengkhianati saya. Petrus itu simetris dengan Yohanes, maka dia angkat kening begini. Siapa itu pengkhianat? Karena kenapa? Yohanes ketika Petrus bilang begitu, berarti Yohanes itu teridentifikasi dekat duduk dengan Yesus. Betul enggak? Waktu dekat seperti itu, Yohanes tanya dong, guru siapa yang dimaksud? Tidak ada ayat kita berkata begini, lalu berdiri dari Yesus, ambil roti, lalu berikan. Enggak, pasti orang terdekat. Bapak Ibu, pengkhianat itu enggak jauh-jauh. Orang terdekat. Main tusuk dari belakang gitu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, maka Yudas meninggalkan ruangan itu. Kursi kosong, kursi panas kosong, tidak ada yang berani menduduki. Lalu Tuhan Yesus berdiri. Dia mengikatkan ikat. Lalu dia ambil baskom, kemudian dia membasuh kaki para murid. Ini ilmu terakhir. Pengetahuan itu harus diikuti dengan tindakan. Kamu tidak bisa cuma memperoleh pengetahuan akan Injil, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu harus lihat, saya ini guru dan Tuhan. Benar apa kata kamu. Tapi lihat apa yang saya lakukan. Masa di antara kalian tidak ada yang inisiatif untuk saling melayani? Kalau kalian tidak saling melayani, berarti tidak punya kasih kalian. Kalau kamu punya kasih Kristus, harusnya kamu inisiatif dan saling melayani. Kamu harus berani turun gunung untuk merendahkan hati dan merendahkan diri. Untuk inisiatif, melayani saudaramu, melayani temanmu. Yesus sempat, kalau saya baca, kecewa juga lihat ini para murid. Gue sudah mau pergi, mereka nggak ngerti-ngerti. Tentang arti filosofi melayani itu. Jadi Yesus langsung praktek, Bapak Ibu. Langsung ambil contoh, langsung ambil inisiatif. Karena tidak ada yang inisiatif, tidak ada yang mau berdiri di depan menunggu temannya datang untuk membasuh kaki, tidak ada. Bapak Ibu, saya tidak perlu jelasin implikasinya, tapi harusnya menangkap dari cerita ini apa yang harus kita lakukan untuk gereja supaya berkembang. Cerita terakhir. Next. Siapakah Yesus Kristus? Yohanes 13 ayat 19. Bisa satu orang baca? Ini ayat terakhir saya. Yohanes 13 ayat 19. Bisa baca? Yohanes 13. Ini masih dalam konteks yang sama ya. Ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Kalau Bapak Ibu selalu baca kitab Yohanes, selalu bilang akulah pintu, akulah jalan. Akulah dia. Akulah dia itu kata yang digunakan dalam teks Yunani ego eimi.
Kata ego ini itu sejajar dengan kata ehye, aser ehye dalam bahasa Ibrani. Akulah dia. Kalau kita baca di kitab Yesaya, selalu Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau, akulah dia, akulah. Jadi Yesus sedang mau mengidentifikasi siapa dirinya. Dibandingkan dengan kata ehye, aser ehye. Perhatikan, ingat nggak Musa? Waktu bertanya kepada Allah ketika berjumpa di Gunung Sinai. Ingat nggak cerita itu? Tuhan, siapakah engkau? Akulah adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Terjemahannya bunyinya, ehye, aser, ehye. Maksudnya apa? Kata ego ini itu sejajar dengan kata ehye, aser, ehye. Makna implikasinya apa? Bapak Ibu silakan Google, silakan tanya di ChatGPT soal ehye, aser, ehye. Saya tidak bohong. Ini ajaran di teologi Kristen itu sudah sangat mengakar. Apa yang mau disampaikan dari penjelasan saya? Tuhan yang sedang membasuh kakimu, Petrus, adalah Tuhan yang sama yang menampakkan diri kepada Musa. Tuhan yang sedang membasuh kakimu yang penuh dengan itu adalah Tuhan yang sama yang menampakkan diri kepada Musa. Benar kata kamu, aku guru dan Tuhan. Artinya apa? Saya aja sebagai Tuhan mau merendahkan diri, mengosongkan dirinya untuk melayani. Kamu cuma murid. Masa kamu tidak ikut seperti gurumu? Makanya Bapak Ibu Saudara, saya teringat satu ayat. Coba kita buka di Filipi 2 ayat 3-7. Pak Jim, supaya suara saya nggak habis. Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu sudah nangkap ayat ini? Tuhan mau jadi hamba, kita hamba ingin jadi Tuhan. Terbalik-terbalik sekarang pelayanan. Kami ke daerah Bapak Ibu, tidak pernah tas kami itu dijinjing sama pendeta. Lu sama pengerja enggak, kita terus bawa. Saya masih kuat, walaupun stadium 4 begini masih jauh kuat Bapak Ibu. Kita harus melayani bersama. Ada beberapa gereja yang saya lihat, waduh Bapak Ibu, ini CEO loh, jadi tukang parkir. Ngatur, terus Pak, penerima tamu ini dokter. Saya tahu ini dokter ini, saya tahu dia. Ini dokter ini pasiennya banyak ini, tapi jadi penerima tamu loh. Shalom, apa kabar? Saya lihat Bapak Ibu cara penyambutannya, ada SOP-nya. 5 cm terbahak-bahak, 1 cm tidak senyum. Standarnya apa? 3 cm. Jadi sebelum Bapak Ibu jadi pelayan Tuhan, latih dulu SOP-nya. Shalom, selamat datang di gereja CMCC. Shalom. Saya cerita Bapak Ibu Saudara, ada 2 ibu-ibu KKR besar. Kemudian ada 2 anak muda datang. Dia dari jauh udah penuh nih. Udahlah kami pulang. Satu ibu inisiatif, sini, kemana nih? Mau ibadah cuman gereja penuh Bu. Sini. Lalu Bapak Ibu Saudara, itu ibu 2 ambil tasnya di kursi kedua. Kemudian suruh 2 anak itu duduk. Ibadahlah jalan. Pendeta KKR. Lalu Bapak Ibu, setelah khotbah, dia bilang begini. Silakan yang mau didoakan maju, dan saya melihat ada anak muda yang hebat mau dipakai oleh Tuhan.
Lalu Bapak Ibu, singkat cerita, terjadilah di mana mereka mendoakan, dua anak itu maju, didoain. Tidak ada tuh kursi terlempar. Wah, bahasa saudara, semua terjadi dengan biasa saja. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Sekitar 15 tahun kemudian, anak muda itu bersaksi. Dia cerita mengenai Tuhan memanggil dia sebagai hamba Tuhan. Pelayanannya 15 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun. Dia booming, bahkan memenangkan banyak jiwa di Afrika. Siapakah dia? Billy Graham. Dialah salah satu anak muda yang doakan pendeta itu. Sehingga dia jadi pendeta yang terkenal sampai usia tua. Dan dia banyak menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Afrika. Betul nggak Bapak Ibu? Pertanyaan saya kasih hadiah kalau Bapak Ibu bisa jawab. Siapakah nama penerima tamu itu? Ayo. Walaupun tidak ada satupun yang tahu, termasuk saya juga tidak tahu. Tapi Tuhan mencatat prestasinya di kerajaan Allah. Jadi kalau mau melayani, jangan cuma karena mau dilihat manusia, Bapak Ibu. Melayani dengan tulus. Anak-anak sekolah minggu datang, siapin coklat, siapin permen. Kalau, halo, apa kabar? Kita belajar senyum, belajar yang introvert kan, jadi ekstrovert. Gitu. Ini ada coklat. Orang tua kan lihat. Yang penting kita tulus, hati kita mau terbuka. Maju nih, berkembang ini daerah pelayanan ini Pak Jin. Maju gereja ini. Melayani seperti Yesus melayani itu seperti ini. Nah, hitung-hitungan rugi, untung rugi. Kita harus benar-benar kasih hati kita untuk melayani Tuhan. Baru bisa maju dan berkembang. Kalau enggak bisa. Gereja-gereja sekarang itu sudah cari pikirannya cuan kok. Coba kalau mau dihitung-hitung ya, beberapa gereja kalau saya sewa gedung, listrik apa semua, wah, nombok. Jadi kesempatan kita melayani, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya tutup lagi satu kesaksian cerita menarik ini Bapak Ibu. Ini ada cerita perjamuan. Tiba-tiba nih bapak baru bertobat, datang. HP bunyi. Kuat sekali bunyinya. Waduh, apalagi, udah lagu lagi. Lagu dugem. Ya, apa cap gitu ya. Pokoknya lagu itulah. Marah nih orang-orang. Perjamuan ini, sakramen. Waktu marah Bapak Ibu, pendeta langsung lihat begini. Dia rasa bersalah, dia rasa tertuduh. Setelah saya perjamuan, mau jabat tangan, nggak ada orang yang jabat tangan sama dia. Malah cuman, Bapak ini gimana sih? Bapak kan tahu ini kami lagi perjamuan. Bapak tidak menghormati hadirat Tuhan. Dia rasa bersalah. Akhirnya dia pulang, dia sedih sampai rumah. Dia merenung. Untuk menghilangkan dia punya rasa sedih, udahlah dia pergi ke bar. Waktu pergi ke bar, dia minum bir. Dia duduk di tender. Ya, sebelah meja biliar gitu ya. Ya duduk begitu. Waktu duduk begitu, dia tidak sengaja nyenggol gelas yang sudah ada birnya. Orang di sebelah, orang tidak dikenal. Dia senggol gitu, jatuh. Aduh, apesnya dia. Sehari belum selesai masalah, dia senggol gelas birnya orang, jatuh, pecah. Dia rasa bersalah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu pelayan langsung keliling. Pak, jangan, Bapak enggak usah pungut. Biarkan, pecah ini. Saya yang salah, saya ganti. Enggak, Pak. Jangan. Kami yang akan beresin. Dia panggil office boy, dia apel, ambil beling-belingnya, dikumpulin. Manajer datang langsung. Pak, kami minta maaf. Memang lampu kami agak redup, memang tidak kelihatan. Kami akan gantikan bir yang baru dan kami akan berikan kepada Bapak. Bir karena sudah enggak enak. Kami karena merusak suasana. Oh Pak, saya yang salah Pak. Oh enggak. Kami yang akan mengaturnya. Bapak tenang aja, duduk. Lalu kasih bir sama dia. Dia mulai dilayani dengan baik. Bapak Ibu, dia ketemu Tuhan itu di bar loh. Bukan di gereja. Nah enggak maksud saya. Saya enggak suruh mari kita ke bar.
Harusnya ekspresi pelayanan tuh di dalam gereja tuh lebih mantap dong. Masa di bar itu orang dunia lebih hebat melayani? Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin.